Kata korupsi berawal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara panjang. Maka dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Adapun jenis-jenis korupsi sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan keuangan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, suap. Suap penyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan dengan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus suap menyuap merupakan menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberi suap, menyuap hakim, pengacara, dan advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. 3. Gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. 4. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan, yaitu tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. 5. Pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 6. Perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekan TNI atau Polri, pengawas rekan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara yang dapat membahayakan keselamatan negara. 7. Konflik kepentingan atau pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Ciri-ciri korupsi. 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia. 3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum atau masyarakat. 7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana yang dimaksud dengan faktor internal di sini yaitu penyebab korupsi didatangnya dari diri sendiri. Contohnya seperti sifat yang tamak, gaya hidup konsumtif,
moral yang kurang. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor datangnya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor luar. Contohnya seperti faktor ekonomi, faktor hukum, faktor politik, dan faktor organisasi. Adapun dampak korupsi yaitu lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintahan, buyarnya masa depan demokrasi, runtuhnya penegak hukum. Adapun nilai dasar anti korupsi yang dapat kita terapkan sejak dini yaitu mandiri, peduli, jujur, adil, berani, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin. Sebagai seorang pendidik, pamong belajar memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didiknya. Kerja keras dapat diwujudkan dengan berdedikasi selama bekerja dan gigih menghadapi rintangan. Nilai disiplin dapat diterapkan dengan masuk dan pulang kerja tepat waktu serta berpakaian sesuai dengan aturan yang ada. Nilai sederhana dapat kita terapkan dari cara kita berpakaian, salah satunya yaitu menggunakan pakaian yang sederhana yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nilai mandiri dapat kita aplikasikan dengan melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah atasan dan mampu mengambil keputusan sikap dalam situasi yang krisis serta mempersiapkan desain pembelajaran. Selanjutnya nilai berani. Berani yang dimaksud di sini yaitu kita berani menyatakan pendapat dan berani mengatakan tidak jika hal tersebut tidak benar. Nilai adil. Nilai adil dapat kita terapkan baik ke sesama pendidik maupun ke peserta didik. Memberikan penilaian yang objektif kepada peserta didik merupakan salah satu penerapan dari nilai adil. Yang selanjutnya, nilai jujur. Nilai jujur dapat kita aplikasikan saat menjadi pengawas pada ujian UPK, yaitu ujian pendidikan kesetaraan dengan tidak membocorkan kunci jawaban kepada peserta didik. Nilai peduli. Peduli bisa kita aplikasikan dalam dunia kerja, yaitu membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dan lebih memperhatikan kondisi peserta didik.